حي على الفلاح. Nah, di Indonesia ini, sebagian besar Habib memiliki jemaah yang banyak dan loyal. Ya, jumlah jemaah yang banyak dan loyalitas inilah yang membuat para aktor politik tergoda mendekati para Habib. Alasannya tak jauh-jauh dari pundi-pundi suara. Bagaimana para Habib menempatkan diri dalam peta politik di Indonesia? Tim kami merangkumnya dalam Net Stories. Zikirnya kurang, sholawatnya kurang. Fenomena majelis taklim yang dipimpin para Habib di Indonesia mulai kembali marak sejak tumbangnya Orde Baru. Bukan saja tak bisa dipandang sebelah mata, fenomena ini juga tak dapat dibendung. Jamaahnya membludak, ribuan bahkan ada yang mencapai jutaan. Dan yang menarik, mereka berhasil mengajak anak muda yang biasanya suka hura-hura menjadi haus ibadah. Padahal bagi para pelaku politik, suara kaum muda ini paling susah dirangkul. Pada malam minggu, biasanya anak muda pada bersenang-senang ke tempat hiburan. Tapi ini ada fenomena menarik di ibu kota. Sebagian anak muda mendatangi majelis taklim yang tersebar di Jakarta. Dan ini adalah salah satu majelis taklim yang dipimpin oleh habaib di Indonesia. Kita nggak bisa apa-apa, zikirnya kurang, sholawatnya kurang, ilmu sedikit, sedekahnya sedikit. Di Indonesia, image Habib sebagai keturunan atau zuriyah Nabi memang istimewa. Seperti Majelis Taklim Nurul Mustafa, malam minggu tidak menyurutkan ribuan jemaahnya untuk datang dari berbagai penjuru Jakarta dan sekitarnya menuju lokasi pengajian di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Mereka rela berdesakan dan duduk berjam-jam untuk bersalawat. Saya ikut merasakan semangat meraih cinta Nabi di majelis ini. Satu malam, tapi malah makin rame dan orang-orang malah makin ke depan, makin maju. Padahal udah penuh. Yang istimewa tidak cuma satu, tapi puluhan majelis taklim yang dipimpin para Habib di seluruh tanah air selalu dipenuhi para jamaah. Seperti Majelis Rasulullah SAW yang digelar tiap Senin malam di Pancoran, Jakarta Selatan. Loyalitas para jamaah salah satunya karena kepercayaan bahwa keturunan Nabi memiliki kelebihan tersendiri. Keyakinan ini melampaui segala sekat pendidikan maupun tingkat ekonomi. Namanya ilmu, namanya keturunan itu penting kan. Ini Rasulullah punya anak, dididik tuh sama orang tuanya. Orang tua nggak sembarangan, Rasul punya anak terus itu kan. Jadi saya sih yakin keturunan itu membawa dampak lah. Yopan adalah salah satu jemaah setia Majelis Rasulullah. Latar belakangnya cukup mengesankan. Ia berprofesi sebagai bisnis manajer di perusahaan IT berskala internasional dan sedang mengambil program doktor di Universitas Indonesia. Moncernya karir dan tingginya pendidikan tidak mengurangi minatnya untuk ikut majelis taklim para Habib. Bahkan, ia dengan sukarela membantu mengembangkan lini website Majelis Rasulullah. Dalam sejarahnya, kehadiran para Habib di tanah air memang sudah ada sejak zaman Wali Songo. Mereka datang untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama dan kemudian membaur dengan masyarakat sekitar. Ya, saya kira memang ada misi dari para Habib masa lalu, mulai dari Wali Songo, karena Wali Songo ini juga ada keturunan Nabi Muhammad, sehingga dia juga boleh dianggap bahwa dia adalah perintis pertama habaib yang datang mengislamkan Nusantara ini. Nah, sejak itu habaib silih berganti datang
Dan pada umumnya mereka datang kemari itu selain mereka berdagang juga memberikan pencerahan dan memberikan pendidikan Islam kepada masyarakat lingkungannya. Pengajaran Islam khas Alawiyin seperti Maulid Nabi, salawatan juga terus dipertahankan. Karisma mereka dengan cepat menghipnotis penduduk tanah air. Meski masing-masing Habib pada akhirnya memiliki cara tersendiri dan berdakwah, tapi benang merah para Alawiyin ini tetap sama, yakni merajut kecintaan pada Nabi yang mutlak harus dimiliki. Sentralitas tokoh inilah yang membuat para jemaah cenderung satu suara, bermakmum pada pendapat Habibnya. Di antara 68 marga kaum Alawiyin keturunan Nabi di Indonesia, terdapat lebih dari 50-an Habib yang kini mendirikan majelis taklim. Misalkan, masing-masing majelis memiliki minimal 100.000 jamaah. Maka jika berhasil mendekati mereka, minimal 5 juta suara dalam genggaman para politisi. Ini saja belum dihitung dengan 1,5 jutaan jiwa keturunan Alawiyin di Indonesia, yang sebagian besar diantaranya berdakwah secara aktif di lingkungan mereka. Sangat wajar jika sebagian politikus tergiur untuk meraup suara jemaah para Habib dengan iming-iming hingga miliaran rupiah. Namun, meski kerap mengundang para politikus ke dalam majelis taklim, pimpinan Majelis Rasulullah meyakinkan bahwa hingga kini mereka tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Tugas kami itu adalah mengajak para politisi untuk hadir di majelis, mendengarkan bagaimana siraman rohani, agama, dan itu mudah-mudahan nanti jadi inspirasi mereka ketika mereka berpolitik. Itu sebabnya di majelis kami itu selalu kami undang dari semua pihak. Jadi kita nggak pernah berat sebelah, undang yang ini terus nggak undang yang sono, kita nggak gitu. Kiai Ma'ruf Amin sahabat saya, ya. Kemudian Pak Sandiaga Uno sahabat saya juga, gitu kan. Maka dua-duanya kami undang ke majelis. Kenapa? Supaya mereka, saya berharap ya, kami berharap dari Majelis Rasulullah ketika nanti mereka, salah satu dari mereka menjadi pemimpin negeri dan sebagainya, mereka ingat apa yang disampaikan di majelis itu. Berbeda dengan tradisi para Alawiyin lainnya, Front Pembela Islam yang dimotori Habib Rizik Syihab memilih jalan lain. Majelis yang telah bertransformasi menjadi ormas ini dengan terang menunjukkan arah politik kepada jamaahnya. Resminya, FPI berdiri pada 17 Agustus 1998, namun kiprahnya telah ada sejak masa Orde Baru. FPI tetap jaya! Aksi sweeping adalah hal yang paling diingat dari kelompok ini. Dengan alasan memerangi kemaksiatan, aksi sweeping FPI selalu menuai reaksi. Cap preman berjubah bahkan dilekatkan pada FPI. Banyak yang membenci, tapi keberadaan FPI yang bertahan hingga saat ini menjadi salah satu bukti adanya massa yang bersimpati. Kepercayaan para umat Islam itu terhadap habaib ini tinggi sekali. Di masyarakat Jakarta ini, di kalangan kaum Betawi, tinggi sekali kepercayaan mereka dan penghormatan mereka pada habaib. Dan ini juga kemudian membuat perkembangan sosial di masyarakat, perkembangan politik juga kemudian berkelindan ya, menyatu dengan perkembangan sosial yang ada. Kegairahan keagamaan itu kemudian masuk ke ranah politik. Dan tujuannya itu untuk melakukan perubahan, karena mereka juga menyadari hanya ceramah saja tidak bisa merubah keadaan, tapi memegang kekuasaan hanya secari kertas ditandatangani itu bisa merubah, yang putih bisa merah, yang merah bisa hitam. Suka tidak suka, kekuatan massa FPI tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberpihakan politik justru mendulang massa baru bagi organisasi ini. Bagi politisi, massa FPI adalah pundi-pundi suara yang harus dijaga. Ya, saya kira ini kombinasi dari Habib yang memang mempunyai tempat di masyarakat dan juga kepandaian politikus-politikus untuk menggunakan Habib ini sebagai jalan untuk dia mendapatkan suara. Jadi setelah Pilpres nanti kita lihat apakah Habib ini masih laku atau tidak. Di tengah kesan angkernya mereka, saya mencoba masuk ke markas FPI. Sekarang
Sekarang saya sedang berada di markas Syariah Petamburan Front Pembela Islam, ormas yang sering dicap melakukan persekusi. Dan ini saya ingin tabayun sekaligus melihat aktivitas mereka. Suasana di sekitar markas FPI ini tidak semenakutkan yang saya kira. Tak ada laskar FPI yang berpakaian paramiliter lengkap dengan sepatu bootsnya. Meski tetap dibayangi kontroversi, kebanyakan mereka yang bersimpati pada FPI terpesona oleh gaya ceramah yang berapi-api. Gaya ini dianggap mewakili sebagian anak muda. Abang, sebentar maaf. Ya. Nah, ini kan abang mau maju FPI, Ya. tapi nggak pakai jaket FPI gitu. Kenapa abang mau maju di FPI? Ya, karena di majelis ini tuh bukan hanya untuk Front Pembela Islam saja, tapi acara ini memang umum diadakan bagi yang ya karena secara langsung tuh kita bisa mengobati rasa rindu kita kepada Habib Rizik Syihab. Kenapa abang suka dengan Habib Rizik? Karena Habib begitu tegas dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua yang beliau sampaikan sangat sangat tersentuh ke hati kita gitu. Tapi abang nggak takut dicap radikal, dicap apa gitu? Enggak lah, enggak takut lah. Iya. Saya pun masuk untuk duduk di antara padatnya jamaah majelis. Tidak ada nampak yang berbeda. Majelis ini serupa dengan majelis lain yang digelar oleh para habib. Mulai dari ceramah hingga lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ditunggu para jamaah pun segera diputar. Ini yang ditunggu-tunggu, video pemutaran ceramah dari Habib Rizik dari Mekah. Jadi jamaah yang di luar pada masuk dalam untuk melihat video dari Habib Rizik. Di tahun 2019 ini kita harus lebih semangat, lebih termotivasi untuk melakukan gerakan perubahan. Saya berhasil menemui menantu Rizik Syihab yang sekaligus menjadi Ketua Umum Front Santri Indonesia FPI, Habib Hanif Alatos. Sedikit banyak ia menjelaskan sikap politik FPI. Untuk masalah politik, ya, kami dari Front Pembela Islam pada prinsipnya kami tidak ada politik praktis pada prinsipnya. Jadi kami nggak pernah ada dukung-mendukung karena alasan, karena faktor mencari jabatan atau karena faktor keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Tapi politik yang kami lakukan adalah politik kemaslahatan. Karena kita sama-sama tahu kalau umat Islam nggak mau berpolitik maka akan dipolitiki. Nah, ini kan seakan-akan FPI ini ikut berpolitik. Nah, kira-kira apakah FPI akan menjadi partai politik? Sudah menjadi amanat para pendiri FPI. FPI tidak akan pernah menjadi partai politik. Tidak akan pernah menjadi partai politik. Berubah. Akan tetapi FPI tidak melarang untuk melahirkan partai politik. Tidak ada hukum yang melarang seorang habib untuk berpolitik. Namun, masing-masing habib juga memiliki pandangan yang berbeda soal ini. Alwi Syihab, yang juga merupakan salah satu keturunan Nabi, mengaku tak masalah bagi para habib untuk berkiprah dalam politik tanah air. Namun, ia sendiri lebih memilih menanggalkan gelar tersebut demi menjaga marwah Rasulullah. Saya seorang habib, tapi saya berpolitik, saya memimpin partai Kebangkitan Bangsa, tapi Anda tidak pernah mendengar nama saya menyandang Habib. Karena apa? Begitu saya menyandang Habib, maka saya harus waspada untuk menjaga diri saya. Jangan sampai saya melakukan hal yang oleh Habib-Habib besar yang datang sebelum saya ini itu tidak tidak merestui hal tersebut. Lutfi Evan melaporkan untuk NET.